Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Juri Sudah Hermawan Magister Pendidikan. Di sini kami beranggotakan saya Dimas Prajo dengan NPM 213053138. Saya Ma'adatu Soleha dengan NPM 2213053174. Saya Nina Putri Ayu dengan NPM 2213053136. Saya Felicia Salsabella Hurinisa dengan NPM 2263053001. Saya Mera Amelia dengan NPM 22130531118. Saya Salisa Octavia dengan NPM 2213053087. Baiklah, di sini kami akan memberikan tutorial mengenai uji validitas dan reliabilitas terdata kuesioner yang telah kami buat dengan pertanyaan yang telah kami tanyakan kepada anak sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memasukkan data ke SPSS. Di sini kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan ke peserta didik. Dan di sheet 1 ini adalah data dari jawaban para peserta didik. Cara memindahkannya yaitu yang pertama kita buka SPSS-nya dahulu di variable view, lalu kita klik, kita ketik P1, P2, P3, dan seterusnya. Lalu di kolomnya ini kita ketik total, enter. Nah, bagian desimal ini kita rubah jadi 0. Lalu di values ini kita klik titik 3 ini, lalu kita masukkan jawaban dari para peserta didik. Value 1 yaitu sangat tidak pernah. Kita add, lalu value 2 yaitu tidak pernah. Value 3 cukup pernah. Value 4 pernah. Value 5 sangat pernah. Lalu kita oke. Ini kita salin, lalu kita tempel pada kolom-kolom di bawahnya. Untuk di bagian total, ini kita biarkan saja non seperti ini. Nah, lalu kita buka data view dan balik ke Excel lagi. Lalu kita salin data-data ini untuk dipindahkan ke SPSS. Kita tempel. Nah, untuk mencari totalnya, yaitu dengan cara kita klik transform, lalu pilih compute variable, kita klik P1, tanda panah, lalu plus, P2, tanda panah, plus, begitu seterusnya. Nah, jika sudah, di bagian target variabel kita ketik total. Lalu kita oke. Nah, ini sudah muncul totalnya. Ini adalah total dari data-data jawaban peserta didik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mencari mean, median, dan minimum. Pertama kita klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, klik frekuensi, kemudian kita klik yang total, klik tanda panah, kemudian pilih statistik, klik bagian mean, median, mode,
Kemudian klik std deviation, minimum, dan maksimum. Kemudian kita klik continue. Oke. Nah, di sini dapat dilihat meannya 33,7, median 35,0, dan minimumnya 10. Baiklah, di sini saya akan menguji validitas dari data yang sudah ada. Pertama-tama klik analysis, lalu ke correlate, lalu ke bivariate. Setelah itu P1 sampai total kita copy, kita pindahkan ke variabel dengan mengklik tanda panah. Setelah itu klik OK. Nah, ini adalah data correlation dari uji validitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membaca hasil uji validitas yang sudah tersedia. Nah, untuk melihat valid tidaknya suatu data, bisa menggunakan Airtable. Nah, dengan membandingkan hasil statistik di SPSS dengan Airtable. Nah, caranya bisa menggunakan Excel. Nah, di sini sudah ada N, DF, Alpha, T-table, dan Airtable. N di sini adalah responden. Jumlah responden yang kami dapat adalah 40 responden. Nah, di sini kita ketik 40. Nah, untuk DF itu adalah degrees of freedom. Di sini dicari dengan mengurang jumlah responden dengan 2, yaitu 40 diambil 2, hasilnya 38. Nah, alpha di sini adalah correlation-nya. Nah, bisa dilihat dari output uji validitas yang ada. Di sini correlation signifikannya 0,01 dan 0,05. Nah, alpha ini adalah tingkat kesalahan. Nah, 0,01 itu berarti tingkat kesalahannya 1%. Sedangkan 0,05 tingkat kesalahannya adalah 5%. Nah, di sini kami akan menggunakan tingkat kesalahan 0,01. Jadi alfanya di sini adalah 0,01. Nah, untuk mencari T-table, di sini kita dapat menggunakan rumus yang ada di Excel, yaitu rumus TIN-P. Nah, di sini probability adalah alpha sama dengan degrees of freedom 8. Tutup kurung, enter. Nah, sudah diketahui bahwa T-table adalah 2,711,558. Nah, untuk mencari Airtable, kita dapat menggunakan rumus dari Excel lagi, yaitu dengan sama dengan lalu T-table garis miring rumus Excel SQRT. Untuk numbernya di sini itu degrees of freedom ditambah dengan T-table-nya, lalu dipangkatkan 2, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ditemukan bahwa Airtable-nya adalah 0,402. Di sini kita tulis Airtable-nya 402. Kita teruskan ke bawah. Nah, untuk mencari keterangan valid tidaknya di sini, kita dapat menggunakan rumus Excel, yaitu rumus if. Rumus if di sini, jika R hitung lebih dari 0,402 atau lebih dari Airtable, maka hitung tersebut adalah valid. Sedangkan jika kurang dari 0,402, hasil hitung tersebut adalah tidak valid. Tutup kurung, enter. Nah, kita dapat meneruskannya sampai ke bawah. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa
Dari 10 pernyataan yang kami tujukan pada data kuesioner, semua pernyataan tersebut adalah valid. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji reliabilitas. Langkah pertama yaitu kita klik Analyze, kemudian pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Kemudian pilih semua item, pindahkan ke kotak item sebelah kanan. Kemudian untuk totalnya kita tidak ikutkan, kita pindahkan kembali ke sebelah kiri. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil reliabilitasnya. Kita perhatikan pada tabel Cache Processing Summary. Kita perhatikan pada cases valid. Di sini terdapat 40, yang berarti terdapat 40 jumlah responden. Kemudian kita perhatikan pada tabel reliability statistik. Perhatikan pada kolom end of item. Di sini terdapat angka 10 yang menunjukkan bahwa terdapat 10 item soal pertanyaan. Kemudian kita ke round batch alpha. Di sini terdapat 0,932. Yang berarti maka instrumen seluruhnya dikatakan reliable karena 0,932 lebih besar dari 0,70 menurut Palen. Baiklah, di sini saya akan mencari modus dari kuesioner yang telah kami buat. Pertama-tama kita ke analis, ke deskriptif statistik, kemudian ke frekuensi. Setelah itu kita pilih semua dari P1, P2, P3, 4 sampai P10. Kemudian kita ke statistik, pilih yang mode saja, kemudian yang ini kita checklist yang variansi dan SI-min, continue. Setelah itu kita Baiklah, kesimpulan dari kuesioner yang telah kami buat adalah banyak siswa yang merasakan cemas pada saat mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Lebih banyak siswa-siswi yang mengalami kecemasan dibandingkan siswa-siswi yang tidak mengalami kecemasan pada saat mengikuti proses pembelajaran hingga ke penilaian mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa ketika mereka merasakan cemas dan takut pada mata pelajaran matematika. Sekian video tutorial dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.